Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Untuk hari ini, mohon maaf, saya belum bisa masuk secara offline. Yang hari ini kita menyambung materi kita yang setelah UTS, yaitu tentang medan magnet. Untuk hari ini kita akan coba review kembali yang kemarin kita sampaikan. Baik, teman-teman semuanya, bahwa dalam medan magnet ini kita sudah sering sangat tahu aplikasi magnet mulai dari yang paling sederhana dan nanti coba saya sampaikan karena saya berada di geofisika aplikasi apa tentang metode magnet gitu ya. Baik, jadi untuk yang pertama adalah ini sudah barang tentu sangat apa ya awal ya kompas ini untuk mengetahui arah yang sebagaimana bahwa mengapa kompas ini bisa menghadap ke arah utara dan selatan itu menjadi penting bahwa karena di bumi kita itu juga ada magnet yang besar sehingga eh, utara menarik apa namanya kutub utara dan selatan itu menarik kebalikan dari arah jarum jarum kompas ini. Walaupun sekarang untuk kompas ini memang nggak serta-merta dibutuhkan, tapi apa namanya beralih ke GPS gitu ya. Kalau GPS itu menggunakan prinsip dari satelit ya. Sekalian bukan hanya arah tapi posisi X, Y, Z-nya gitu. Kemudian berikutnya adalah apa namanya mainan yang ada di kulkas ini yang kalau teman-teman mulai dari dulu yang kecil gitu ya main-main. Berikutnya adalah hard disk ini walaupun sekarang sudah banyak ditinggalkan untuk laptop-laptop atau PC yang baru walaupun belum begitu tapi sistemnya hampir mirip gitu ya. Jadi menggunakan hard disk ini ada semacam kayak magnet gitu yang di sini untuk menyimpan data. Sekarang pindah ke apa ya SD SD dia lebih cepat gitu kan ya. Kemudian berikutnya untuk aplikasi yaitu tentang kereta api. Yang kereta api ini sebagaimana di beberapa negara Eropa yang maju dan dari Jepang gitu ya, mengembangkan maglev trend yaitu magnetic levitation yang ini menggunakan prinsip magnet tolak menolaknya magnet sehingga dia bisa mengurangi gaya geseknya sehingga dia bergeraknya itu di atasnya rel yang itu sangat mengurangi gaya gesek sehingga dia kecepatannya bisa lebih besar. Gitu ya. Terus kemudian ini beberapa aplikasi teman-teman semuanya yang ada di departemen kami. Jadi setidaknya bahwa metode magnetik ini bisa dipakai untuk mengukur anomali medan magnet bumi yang ini sangat lokal sekali daerah mana yang menunjukkan medan magnet yang tinggi itu biasanya berhubungan dengan entah itu bahan tambang misalkan iron ore atau biji besi nikel yang itu biasa dipakai setidaknya dari metode magnet di dalam geofisika itu bisa didapatkan kondisi bawah permukaannya seperti apa. Jadi ini yang bisa berkembang berkembang yaitu magnetnya ini metodenya magnet ini ditaruh di dalam drone seperti itu sehingga kalau area-area yang susah tinggal dijalankan drone saja sehingga dia bisa membentuk pola kontur tertentu yang di mana merah itu yang tinggi nilainya, kemudian yang rendah itu yang biru rendah. Yang ini biasanya berhubungan dengan kalau magnetiknya tinggi berarti di situ banyak apa namanya status kondisi bawah permukaan yang dia bisa bersifat magnet. Nah, biasanya biji besi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini sifatnya dia apa namanya pasif, jadi dia apa namanya menerima saja medan magnet yang ada di tanah yang ada diukur ini. Nah, kira-kira seperti itu aplikasi magnet. Kemudian berikutnya ini menyambung dari kompas tadi, mengapa kemudian bisa menuju ke arah utara selatan bahwa di dalam bumi kita itu atau bumi kita itu merupakan medan magnet yang raksasa. Kenapa demikian? Ini menjadi penting bahwa di dalam medan magnet bumi ini juga ada inti luar dan inti dalam. Yang inti dalam itu bersifat solid dan inti luar itu bersifat apa namanya cair. Sehingga
karena juga ada rotasi bumi ini menjadikan bahwa rotasi inti luar dan dalam ini kemudian bisa menjadi semacam kayak dinamo itu sehingga ada magnet yang menelan sehingga dia bisa menghasilkan satu medan magnet yang sangat besar. Kemudian tadi hubungannya dengan kompas bahwa sebenarnya tidak serta-merta arah utara kutub magnet bumi itu sama dengan arah utara dari apa namanya kompas. Di sini ada namanya inklinasi dan deklinasi, jadi tidak sama tepat. Dan ini boleh jadi bergerak terus-menerus gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan ini bahwa medan magnet bumi ini juga di dalam bumi itu bervariasi. Yang ini ditampilkan dari IGRF International Magnetic Reference Field bahwa secara umum medan magnet yang ada di kutub itu dia nilainya lebih besar daripada yang ada di ekuator atau di khatulistiwa sebagai pengetahuan saja gitu ya. Kemudian berikutnya itu kan di bumi, tapi untuk lebih spesifik kita akan di sini membicarakan bagaimana hubungannya yang kemarin kita diskusikan sebelum UTS, yaitu tentang muatan listrik, kemudian ada medan listrik. Jadi ini hampir mirip ya, bahwa untuk mendapatkan medan listrik, maka di situ harus ada muatan listrik yang kemudian bergerak gitu ya. Kemudian untuk medan magnet ini identik juga dengan muatan magnet, tapi di sini nanti akan kita bicarakan kalau muatan listrik itu ada positif dan negatif, maka magnetik monopol itu dia ada kutub gitu ya, monopol. Baik. Kemudian ini menjadi penting untuk yang membedakan antara kutub dan medan magnet apa namanya muatan listrik gitu, Ki. Nah, di dalam muatan magnetik itu secara umumnya kan dia berupa kutub gitu kan ya. Kita punya magnet bahwa kita memiliki kutub positif apa namanya utara dan selatan. Ini hampir mirip dengan muatan yang ada di positif dan negatif. Nah, ini yang membedakan kalau di dalam medan listrik itu ada muatan positif dan negatif itu yang bisa terpisah, punya jarak tertentu yang bisa dipisah positif dan negatif. Namun demikian yang sangat membedakan di dalam magnetik ini bahwa kalau saya punya satu magnet, kalau dulu di SD itu kan magnetnya ada biru dan merah ya. Kalau saya pecah tengah-tengahnya, patahkan, maka kutub utaranya itu bukan serta-merta dia terpisah utara selatan. Namun dia akan menjadi yang lebih kecil utara selatan gitu ya. Jadi tidak serta-merta bisa dipisahkan antara utara dan selatan. Ketika dia di apa namanya pecah menjadi dua, maka dia akan menjadi kutub utara selatan berikutnya, utara selatan dan utara selatan seperti gambar di pojok sini. Sehingga bahwa magnetik ini ketika permanen dipotong maka akan menjadi magnet juga. Sehingga untuk ini disebut sebagai dipol. Jadi kalau muatan listrik dia monopol, kemudian kalau kemudian magnetik ini kita cukup jarang untuk apa namanya menyampaikan sebagai monopol, namun kemudian di situ dinamakan sebagai dipol ini ya. Jadi tidak serta-merta dia bisa dipisahkan gitu ya. Mana untuk utara dan selatan karena kalau dia dipecah akan menjadi utara dan selatan gitu. Baik. Kemudian sifat karakteristiknya saya kira juga teman-teman tahu bahwa kalau saya punya dua magnet yang memiliki utara selatan, jika kita dekatkan sesama jenisnya selatan selatan maka dia akan tolak menolak. Seperti ini juga apa namanya di kehidupan sehari juga kalau positif positif tolak ya. Kalau positif negatif dia tertarik itu menjadi penting. Nah di dalam arah gaya ini secara umum dia eh, bahwa garis dan magnet ini itu keluar dari north utara kemudian menuju ke selatan gitu ya. Kalau dia searah, kalau dia masihnya dalam north utara-utara maka dia akan menolak. Ini apa namanya? Secara umum seperti itu juga termasuk kita juga cowok-cowok, cewek-cewek itu ya. Normalnya ya cowok-cewek gitu ya. Baik, kemudian berikutnya bahwa ini menjadi satu hal yang apa namanya yang kita akan bahas spesifik bahwa sebenarnya cara memperoleh medan magnet itu secara umum
itu ada dua. Yang pertama adalah material magnet, yang kedua adalah muatan listrik. Jadi material magnet itu kita akan membicarakan tentang benda-benda apa namanya yang dia bisa menarik atau dia bisa menjadi magnet. Gitu ya. Misalnya ada beberapa batuan yang itu memang biji besi yang mudah tertarik. Kemudian juga ada nikel, kemudian ada lodestone itu batu magnet yang ada di Yunani yang itu menjadi apa ya? Jadi awal pertama-tama magnet. Ya. Kenapa kemudian tiba-tiba ada batu yang bisa menarik? Namun demikian yang akan kita bahas dalam bab 4 ini itu adalah bagaimana medan magnet yang ditimbulkan dari muatan listrik yang bergerak. Jadi misalnya nanti kalau ada kawat kita aliran listrik, maka itu akan ada timbul medan magnet yang ada di sekitar sana gitu ya. Baik. Kemudian medan magnet ini apa namanya? Simbolnya adalah B. Ini merupakan vektor karena memiliki nilai dan arah. Kemudian satuannya itu ada Tesla. Ini yang cukup besar. Kalau misalnya eh, ada satu yang lain itu Gauss. Jadi satu Gauss itu dan dengan semangat 4 Tesla. Sehingga kalau dibandingkan katakanlah medan magnet bumi itu berapa? Medan magnet bumi itu nilainya itu 0,5 G ini Gauss atau kira-kira 50.000 nanotesla sampai 30.000 sampai 50.000. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau di kutub itu medan magnetnya lebih besar, kalau di ekuator itu agak kurang, maksudnya berkurang 30.000. Sehingga di sini satuannya pun nanotesla, jadi tesla itu sangat besar sekali. Terus kemudian kita nanti akan juga mengenal flux magnetik. Ini merupakan jumlah garis kayak melewati magnet. Ini ada 1 Weber. Sehingga di sini kita mengenal Maxwell gitu ya. Sehingga 1 Gauss itu Maxwell per centimeter kuadrat ini JGS. Jadi Weber, Tesla, Gauss ya. 1 Tesla, 1 Weber per meter kuadrat sama dengan 10⁴ Gauss. Nah, kemudian lebih spesifik kita akan membicarakan tentang garis gaya nanti yang masuk ke dalam apa namanya perhitungan garis gaya bahwa kalau misalnya saya punya apa namanya batang magnet yang kemudian dia dikasih jarum kompas, maka kalau kita baru mendekatkan itu dia akan berubah untuk garisnya ini, arahnya ini. Karena ini menunjukkan bahwa ketika ditaruh ke sini maka dia akan apa namanya menunjukkan arah dari utara arah dari garis-garis gaya ini menuju utara ke selatan gitu ya. Jadi garis gaya magnet itu dilukiskan kutub utara dan masuk kutub selatan. Kemudian ini yang kedua, kerapatan garis gaya itu semakin banyak juga semakin kuat gitu ya. Yang ketiga, kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub, tadi saya sampaikan, juga termasuk di kutub bumi kita itu nilainya juga semakin besar, di ekuator lebih kecil gitu ya. Makin jauh dari kutub, maka makin kecil kerapatan garis gaya. Ini berarti makin jauh dari kutub, maka makin lemah medan magnet. Tadi seperti kita sudah sampaikan, medan magnet total di bumi tadi dari IGRF tadi. Kemudian ini kalau saya punya garis gaya, maka yang ini adalah sebagai B-nya, besar medan magnet itu apa namanya? Nilainya adalah sepadan dengan kerapatan garis gaya magnet seperti itu. Kemudian kita bicara tentang gaya magnet FB yang atau kita sebut sebagai gaya Lorentz yang kalau di dalam muatan listrik kita sebut sebagai gaya kolom gitu ya. Mirip-mirip. Sehingga kalau dalam gaya magnet ini di situ ada gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak gitu ya. Jadi ada gaya magnet itu satunya Newton, kemudian muatan listrik ada kecepatan muatan dan magnet itu Tesla. Nah, sehingga di sini kita punya F, G, VB, hubungan antara gaya magnet, muatan listrik, kecepatan, dan medan magnet. Nah,
Untuk bagaimana untuk melihat dari arah gaya magnet ini, kita punya aturan tangan kanan. Misalkan kalau di ibu jari kita itu adalah V atau kecepatan, kemudian ini ada medan magnet B, maka F ini adalah tegak lurusnya dari B dan V ini gitu ya. Dan masing-masing B dan V tegak lurus, ada sudutnya. Sehingga untuk lebih mudahnya, untuk gaya magnet ini itu diformulasikan sebagai Q sama dengan V cross B. Jadi gaya magnet itu tegak lurus dengan terhadap bidang V dan B-nya. Jadi apa namanya, kecepatan dan medan magnetnya. Ini adalah perkalian vektor. Nah, kita coba untuk mereview kembali bagaimana mengalihkan vektor dari satu nilai. Jadi ini karena pasti nanti biasanya keluar kalau dalam kuis kecil dan sebagainya, ini paling gampang. Kalau saya punya V nanti misalnya dalam bentuk tiga dimensi IJK dan B juga IJK, maka ini ditulis gitu kan, bahwa V-nya nilainya ditulis supaya nilai Vx, Vy, dan Vz, B-nya juga sama. Maka cara yang paling gampang adalah dengan metode apa ini? Harus ya, atau apa namanya, bisa determinan juga gitu ya. Tapi juga jangan yang advance, misalnya Gauss dan ini juga sama. Tapi intinya bahwa ini nanti dikalikan, kalau menggunakan arus ini yang kanan ini positif, jadi I, Vy, Vz tambahkan J, Vz, Vx, kemudian Vx, Vy gitu kan ya. Dan dikurangi yang K, Vx, Vy, sampai seterusnya. Sehingga ini jadi Vy, Vz min, Vz, Vy, I, Vz, Vx min, Vx, Vz, J, dan Vx, Vy, Vy, Vx, K gitu ya. IJK. Misalnya ada contoh soal elektron bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat I dan 3 kali 10 pangkat J. Jadi ini apa namanya, dalam apa ya, IJK gitu ya. Kemudian dalam medan magnet seragam 0,2 0,03 I min 0,16 J. Tesla tentukan gaya elektron pada elektron tersebut karena medan magnet. Nah, ini kita tuliskan, ini Q-nya tadi yang lupa adalah Q-nya adalah min 1,6 kali 10 19 ya. Bahwa VB sama dengan Q P cross B gitu kan ya. B dituliskan 2 kali 10,6, 3 kali 10,6. Kemudian untuk B-nya 0,03 min 15. Ini menjadi penting bahwa ini tidak ada K, teman-teman semuanya. Bawahnya K-nya adalah 0. Sehingga ini untuk hasilnya, ini coba di cross check lagi. Dari Q-nya itu jangan lupa min 1,6 kali 10 min 19 dikalikan dengan hasil dari V cross B, maka ini adalah hasilnya plus ke arah K gitu ya. Bahwa tadi kan ada VB arah ke K gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk besar dari gaya magnet dari rumus tadi, maka kita bisa melihat bahwa VB sama dengan I VB sin theta. Jadi nanti dari rumus ini maka FB itu nanti bisa nilainya rendah dan tinggi, itu sangat tergantung dari namanya sudut. Jadi kalau misalnya V dan B ini paralel, maka itu kan tetanya adalah 0. Kemudian kalau V dan B ini adalah anti paralel, maka 180. Kemudian sin 0 atau sin 180 itu kan 0, sehingga VB-nya itu kan 0. Tidak ada apa namanya, gaya magnet, sehingga ya rendah ya. Bagaimana kalau gaya magnet yang tinggi itu jika V dan B-nya itu tegak lurus sehingga sudutnya itu 90. Kalau kita tahu sin 90 derajat itu sama dengan 1. Sehingga kalau sin theta itu 1, maka nilainya adalah QVB. Ini untuk tertinggi ya. Jadi kalau dia sudutnya 0, maka ya 0. Kalau dia tegak lurus, dia yang tertinggi gitu ya. Baik, berikutnya adalah
gerak muatan dalam medan magnet yang seragam ini dibagi menjadi tiga jenis, bahwa nanti ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak spiral. Jadi mirip kayak Newton, tapi kemudian di sini berhubungan dengan apa namanya, gerak dari muatannya, gitu ya. Kalau kita fokusnya bahwa di dalam medan magnet ini, bahwa arus yang bisa membentuk medan magnet ini itu harus ada muatan yang bergerak, kuncinya di situ ya. Yang pertama kita akan bahas gerak lurus. Nah, untuk yang gerak lurus ini, itu misalkan kalau saya punya medan magnet B yang mengarah ke kanan, dan saya punya muatan dengan kecepatan juga ke kanan. Sehingga di sini searah ya, V dan B-nya itu searah. Kemudian yang berikutnya, yang bawah itu adalah berlawanan arah. Ini ke kanan, V-nya ke kiri. Sehingga di situ θ-nya itu adalah 0, dan kemudian ini adalah θ-nya 180 derajat. Sehingga tadi sudah saya bahas, sin-nya 0, maka gaya mana ini tidak ada, bahwa dia kan apa namanya, saling menghilangkan gitu ya, sehingga dia adalah 0. Sehingga muatan Q-nya itu ya bergerak lurus saja, tidak ada efek dengan ini. Jadi muatannya ini bergerak lurus. Kemudian berikutnya untuk yang gerak melingkar, misalnya kalau saya punya muatan ini nanti apa namanya, ada tanda silang dan lingkaran ini ya. Kalau yang silang itu misalnya kalau saya punya muatan yang saya berikan medan magnet masuk, maka kalau masuk ini maksudnya masuk bidang. Jadi kalau masuk bidang, maka di situ V dan B-nya tegak lurus untuk yang di bawah ini. Kemudian kalau yang sebelah sini, V dan apa namanya, B-nya masuk, kemudian di sini juga apa namanya, ke atas di sini, maka dia juga masuk juga di sini juga, iya seperti itu. Sehingga di sini semacam kayak ada gaya yang membuat dia bisa melingkar di sini ya. Jadi kalau ini syaratnya V dan B-nya tegak lurus, maka θ-nya itu 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. Sehingga V sama dengan Q VB sin 1. Makanya kali 1 sehingga jadinya Q VB. Sehingga ini muatannya bergerak melingkar gitu ya. Jadi ada kayak yang dia terus membuat dia jadi melingkar. Nah, berikutnya ini dari gaya yang melingkar tadi, yang melingkar, maka ini juga hampir mirip dengan Newton dulu yang di awal itu, bahwa di situ ada gaya magnet QVB, kemudian di situ ada juga yang menjadikan dia tetap apa ya, mempertahankan bentuk lingkaran. Di situ ada berarti ada gaya Fs sentripetal yang mempertahankan dia apa namanya, tidak keluar dari lingkaran ini. Itu kalau kita ingat lagi, F itu sama dengan M kali A. Kalau misalnya ini diganti lagi, percepatan juga bisa diganti V kuadrat per R. Sehingga gaya magnet sama dengan gaya sentripetal. Sehingga GVB sama dengan MV kuadrat per R. Sehingga kalau mencari jari-jari dari satu medan magnet, dan kemudian di situ ada apa namanya, ada kecepatannya, kemudian ada muatannya, maka jari-jari didapatkan dari massa dikalikan dengan kecepatan dibagi dengan Q dikalikan dengan B gitu ya. Bisa dicari R-nya dari rumus ini. Kemudian yang berikutnya adalah gerak spiral. Jadi kalau gerak spiral ini adalah gerak perpaduan. Jadi tadi apa namanya, lurus dan kemudian nanti ada melingkar gitu ya. Nah, di sini misalnya kalau yang V yang muatan yang arahnya ke arah kiri ini, dia dia tidak tegak lurus dan juga tidak apa namanya, sejajar. Dia memiliki sudut θ ini. Nah, di sini B dan V ini punya sudut, sehingga ini bisa dipecah, ada yang V tegak lurus dan ada yang V sejajar. Jadi kalau ini apa namanya, sejajar cos, yang tegak lurus adalah V sin. Sehingga untuk yang V apa namanya, sejajar ini dan B, maka dia menghasilkan gerak lurus tadi ya. Kemudian kalau dia yang tegak lurus,
itu akan menghasilkan gerak melingkar. Jadi kalau di sini saya punya 3 dimensi gitu, misalnya B-nya ke arah ke atas tadi seperti ini, namun di sini juga ada gerak melingkar, sehingga dia melingkar ke atas seperti itu. Namanya gerak spiral. Nah, dari uraian tadi itu secara umum apa namanya bahwa gaya magnet itu didapatkan dari muatan listrik yang bergerak dan dengan kecepatan. Kemudian di situ ada medan magnet yang seragam. Di dalam medan magnet seragam itu nanti eh, apa gerak muatannya itu dibagi menjadi 3, ada gerak lurus, kemudian gerak melingkar dan gerak spiral. Kemudian ini yang terakhir nanti akan kita bahas di hari Senin gitu ya teman-teman semuanya kelanjutannya bahwa sebenarnya di dalam gaya magnet ini itu apa namanya kalau nanti dalam eh, beberapa soal itu seringnya itu diaplikasikan bukan dalam bentuk muatan saja, tapi di situ misalnya gerak magnet pada satu benda atau misalnya batang atau kawat. Nanti untuk perhitungannya detailnya dari masing-masing itu nanti kita akan bahas Senin. Tapi setidaknya di set terakhir ini kita apa namanya menjelaskan bahwa misalnya di sini gaya magnet pada satu kawat arus. Jadi artinya misalnya di situ ada kawat, kemudian kita kasihkan arus, maka di situ akan menimbulkan apa namanya medan magnet gitu ya. Nah, ini kalau besar gaya magnet pada muatan Q itu adalah gaya Lorentz-nya V B sama dengan Q V B sin theta. Kemudian besar gaya magnet pada banyak muatan, misalnya di sini adalah muatannya bukan hanya satu, tapi kemudian di sini adalah satu benda. Berarti kan di sini kan muatannya banyak di sini ya. Sehingga di sini ditambahkan dengan delta Q VB sin theta adalah delta T ini kan satu. Kemudian delta T-nya dikalikan ke sebelah kiri. Berarti ini delta Q dibagi dengan delta T. Kemudian V dikalikan dengan delta T. Jadi ini adalah salah satu trik untuk merekayasa satu persamaan sehingga menjadi satu persamaan yang apa namanya yang baru gitu ya. Kita tahu bahwa muatan persatuan waktu itu adalah arus, sedangkan kecepatan dikalikan dengan jarak itu adalah sorry, kecepatan dikalikan dengan waktu itu adalah jarak. Ya, di sini kalau di sini dalam batang atau kawat ini adalah panjangnya, sehingga dari rumus hukum Lorentz tadi itu bisa ditulis dengan juga I kalikan dengan L dikalikan B sin theta. Sehingga nanti kita akan bahas gaya magnet itu sama dengan L itu merupakan panjang kawatnya dan B itu adalah medan magnetnya, I adalah arusnya. Sehingga nanti untuk di hari Senin kita akan bahas bila mana kalau ada satu kawat yang di area listrik maka dia akan menimbulkan magnet. Nanti ada model-model kawat-kawat tertentu yang itu nanti kita bisa apa namanya hitung berapa nilai FP-nya. Kira-kira demikian teman-teman semuanya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan hari Senin besok kita bisa bertemu secara offline untuk nanti melanjutkan apa namanya bagaimana kalau muatan listrik itu dialiri pada satu kawat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya.